Halo semua, balik lagi sama gue Yuda di acara ngobrolin kerjaan. Nah, kali ini gue punya temen narasumber kita nih. Ini temen gue udah lama, terus gue sempat kerja bareng juga sama beliau. Jadi beliau ini kerja di salah satu agensi besar di Indonesia gitu. Jadi disebutnya adalah digital marketers gitu. Nah, penasaran kan nanti kita ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi. Sekarang kita langsung aja lihat siapa orangnya. Ada Riko. Halo. Ini jawara ini ya, jawara yang bikin kita selama ini kalau ngelihat di internet nih ada iklan-iklan nongol nih, dia nih yang bikinin strategi semuanya nih, cost overall cost semua strateginya, besarannya dan lain-lain, turun-turunannya sampai gitu. Cok, apa kabar Cok? Sehat. Sehat, alhamdulillah baik. Cok ya. Udah lama kita nggak Iya loh. bersua lagi Cok. Iya loh. Nah, gue penasaran Cok, sebenarnya tertarik banget gue pengen ngundang lu karena sekarang kan eranya udah shifting ya Cok, Yes, semua ya, shifting dari yang konvensional to digital, walaupun konvensionalnya ada juga Ada, tetap tetap. ya gitu kayak, tapi itu pun juga udah mulai merambah kayak misalnya kita lihat sekarang promosi lewat billboard, tapi sekarang mulai ke videotron. Betul, Ya Cok, betul, gitu. Itu betul. masih ya, itu pelan-pelan masih semua, tapi kayak di newspaper dan radio dan lain-lain masih jalan semua kan Cok, gitu ya buat promosi brand gitu. Nah, jadi Riko ini adalah digital marketers yang nanti akan cerita gitu background dia seperti apa, journey-nya seperti apa. Jadi nanti teman-teman juga bisa lihat lah ya gitu, bisa mendengarkan juga gitu bagaimana sih kalau memang ada dari teman-teman sekalian yang memang interest mau ngikutin jejaknya Riko ini gitu. Gimana Cok? Lo boleh cerita Cok, background lo Cok? Oke, background sebenarnya sih bisa dibilang berawal dari keluarga. Jadi ada satu anggota keluarga ipar sebenarnya yang udah berkecimpung di dunia agensi, dan dia satu-satunya juga di keluarga besar. Jadi kalau ngobrol di keluarga besar tuh ketika bilang kerjanya di mana, dulu sebutannya masih biro iklan. Ya, betul. Masih biro iklan, dan orang taunya oh yang pasang-pasang iklan di pos kota, Iya. pasang iklan di Kompas, atau yang pasang-pasang billboard. Kalau dijelasin secara ujungnya mungkin iya, tapi gampangnya kalau orang tua yang nanya iyain aja. Jadi udah biar cepat selesai obrolannya. Gitu, mulai dari akhirnya ada satu keluarga, dan mulai diceritain awal-awalnya banget sih sebenarnya iri karena dia kerja di perusahaan yang kok sering banget keluar jalan-jalan, ketemu sama orang-orang besar, dan kayaknya sedikit-sedikit apa yang dikerjain itu kelihatan di TV. Dulu masih TV banyak banget, digital belum terlalu. Dari situlah mulai ada ketertarikan, akhirnya mulai ngarah-ngarahin nih dari cara belajarnya, nyari tempat kuliahnya ke industri ini. Nah berarti berawal emang lo nggak sengaja memang ngelihat sepupu ini ya gitu ya? Ipar Ipar ini, dan lo tertarik. Nah tapi pertanyaannya adalah lo tadi nyinggung kuliahnya juga lo mulai ini ya, mulai kayak nge-build dari situ ya. Nah kalau kuliahnya sendiri Cok, untuk sampai di fase lo seorang digital marketer atau kita bisa bilang digital strategis ya Cok, ada nggak sih spesifik mata kuliahnya Cok sebenarnya sekarang ini gitu? Kalau kuliah memang gue dulu ngambil jurusannya ilmu komunikasi, Fasilkom. Kebanyakan kampus mungkin saat itu 2011-2012 saat gue mulai kuliah, belum ada yang spesifik banget ke arah iklan. Masih umum lah ilmu komunikasi, filsafat dan lain-lain. Cuman memang di kampus gue saat itu yang memang kebetulan jadi ini kampus swasta yang kebanyakan dosennya adalah praktisi dari industri juga, dibuat ada nih jurusan-jurusan atau mata kuliah yang mengarah ke spesifik kebutuhan industri periklanan saat itu. Gitu. Jadi di kampus lain mungkin belum ada, tapi kebetulan di kampus gue udah ada nih kayak intro to media, intro to research gitu, mulai dari situ terus sampai ke account management, sampai ke ilustrasi yang sebagai macamnya, pokoknya semua pekerjaan di dunia periklanan sampai ke finance-nya ada dikasih semua. Jadi sebenarnya udah mencangkup di satu entity ya, strukturnya ya. Betul. Secara nggak langsung ya, secara nggak langsung gitu. Belajar semua tuh. Oke. Tapi memang kalau untuk yang ngeklaim bahwa emang lo mau jadi seorang digital marketers, ini mata kuliahnya itu sebenarnya belum ada Cok sekarang Cok, buat sekarang.
Yang gue tahu belum, tapi nggak tahu mungkin kayak detik ini atau mungkin 2 bulan lalu ada, tapi saat ini yang gue tahu sih belum yang spesifik. Jadi balik lagi ya akhirnya kebanyakan orang-orang yang ada di industri ini emang saling kenal dan emang tahu satu sama lain karena mereka berkecimpung karena ngelihat temannya, kenalannya atau keluarganya, omnya, sepupunya masuk ke industri ini karena ini akan mulai atau akan gampang ke detect atau akan gampang dikenali ketika misalnya kita ada gathering satu industri. Begitu kita ngumpul 4L, lu lagi ketemunya. Nggak jauh-jauh gitu. Circle-nya itu lagi. Circle-nya itu. Sejauh-jauhnya kayak misalnya ada ini tuh siapa baru kenal, ternyata kayak ponakannya Pak ini yang dulu adalah bos gue atau ponakannya yang si ini dulu adalah klien gue yang seperti itu gitu. Masih ada nyambungnya. Iya benar. Gue sempat ngerasain sih gitu. Maksudnya begitu kayak acara gathering atau acara seminar ya buat urusan digital ads atau digital promotion itu pasti kayak kok ini dari mana, dari vendor mana, dari agency mana gitu kan, saling ketemu gitu. Ya memang dari circle sih kalau dunia ini gitu. Nah, terus kalau misalnya sekarang kita bicara semua udah ke ranah digital gitu. Di agency sendiri pun sebenarnya ini gue penasaran nih mengharuskan nggak sih kalau misalnya kita bicara spesifik ini mau ngomongin agency jadi memang yang dia bagian buat strategis dan lain-lain lah gitu. Mereka tuh udah yang dulunya tim konvensional yang cuma emang buying di TV gitu, di newspaper, di radio itu, mereka sudah harus diwajibkan juga, maksudnya gini, bahasanya mungkin dengan tanda kutip harus diwajibkan nggak sih mulai belajar lebih detail lagi soal digital karena kan memang sudah, gue nggak tahu ya sih, mungkin secara kalau dari sisi brand budget sudah mulai banyak promo ke digital ya gitu dengan platform-platform sekarang yang nongol gitu. Betul. Kalau sudut pandang lo ini diharuskan nggak sih sebenarnya anak-anak yang konvensional ini gitu loh? Kalau gue boleh tarik mundur, balik lagi sebenarnya fungsi kita di dunia ini dan kebetulan di industri ini adalah ketika kita mau mengkomunikasikan sesuatu, kita harus nemu media yang tepat buat nyampe ke audiens. Otherwise, pesan apapun, sekeren apapun iklan lu, sekeren apapun produk lu nggak akan diketahui oleh masyarakat. Nah, dulu orang banyak nonton TV, orang banyak baca koran, akhirnya dikhususkan lu harus ngerti gimana TV, ngerti gimana koran supaya pesan lu bisa nyampe dengan sempurna ke mereka. Nah, dengan manusia ini, orang-orang ini udah mulai shifting ke digital, ya kita tanya sama sekeliling kita yang terakhir nonton TV tapi bukan TV Netflix gitu-gitu ya itu siapa dan kapan sih? Makin sedikit orangnya, mungkin ada tapi nggak terlalu banyak. Dan kita harus bisa nyampe ke orang-orang ini. Mau nggak mau, ya orangnya udah nggak nonton atau yang nonton makin sedikit dan mulai banyak ke digital, ya lo harus belajar itu. Otherwise, ada satu momen mungkin ya amit-amit mungkin yang emang nggak mau belajar, ya ilmu lo udah nggak dipakai lagi dan sudah tidak dibutuhkan oleh industri kan sulit hidup sementara dapur tetap harus ngebul gitu. Betul sih. Sebenarnya balik lagi ke needs-nya dulu ya, gitu dilihat ya gitu. Karena emang sekarang juga gue lihat kalau dari tadi misalnya lu bahas audiens penonton yang TV konvensional gitu kan mulai beralih sekarang kan juga memang sudah disediakan platformnya kayak sinetron aja udah merambah ke OTT ya. Cuma dikemasnya versi movie-nya lah ceritanya versi web series-nya lah gitu dan masuk ke OTT gitu. Ya memang benar banget sih, gue setuju kalau emang itu sesuai needs gitu. Nah, terus kalau misalnya ngomongin journey journey lo sampai profesional di tahap ini gitu, itu ada nggak sih masukan dari lo misalnya teman-teman kalau mau awal untuk kalau kuliah tadi mungkin basicnya kalau ngambil komunikasi atau broadcasting atau apa mungkin masih masuk masih lain lah gitu nantinya buat ke tujuan mereka. Tapi kalau misalnya dari sisi lo nih ngasih masukan misalnya setelah gua ngampus lulus terus gue harus ngapain sih, apakah gue harus ketemu, apa gue main-main ke agensi cari kenalan atau gue bisa cari-cari info itu di sosial media atau gimana sih gitu. Mungkin gue mulai ceritanya dari sini. Kalau ditanya kuliahnya apa yang cocok, gue bisa bilang di industri ini hampir semua fakultas ada gitu. Bahkan gue punya teman juga yang dulunya
dari fakultas kedokteran, sarjana kedokteran, esket, tapi akhirnya jadi orang iklan itu ada. Memang yang penting balik lagi ke kebutuhan industri dan benar juga soal kita harus ngebangun relasi atau network sedini mungkin ke industri ini. Saat dulu gue baru mulai masuk ke industri, alhamdulillahnya memang kenal banyak link ini dari kayak dosen-dosen gue juga, dari itu tadi ipar gue juga, walaupun akhirnya nggak terlalu banyak networkingnya. Yang akhirnya ngenalin ke industri ini, yang ngenalin ke orang-orang yang udah profesional di bidangnya, dan akhirnya ya jalan itu nggak tahu ya, kayak just like a blink of an eye, I'm here, tahu-tahu deh masuk di dalam industrinya gitu. Ya kayak lu berteman, kenal sama komunitas A, komunitas B, tahu-tahu lu udah jadi pembicara apa, itu emang agak nggak berasa. Tapi kalau bisa dibilang bangun networking semudah yang ini salah satu tim gue juga nih, kayaknya lu kenal Yud. Tim gue juga dulu, boleh gue sebutin namanya Ruli. Sesimpel dia nyolek gue pertama kali di LinkedIn untuk mulai magang. Jadi kita bisa nyari kan orang yang kerja di industri apa, di perusahaan apa, di LinkedIn ada, dan just DM atau kenalan, networking sama mereka. Ya mungkin dari 10 orang yang kita add, ya paling cuma satu yang nyaut, yang lain cuma apaan sih ini spam anjir. Tapi ya kesempatan pasti ada, probabilitas pasti ada. Coba aja masuk, atau kalau misalnya ada kayak seminar yang memang terbuka untuk umum, ikutin aja, kenalin orangnya. Memang ya sok pede, mungkin annoying buat beberapa orang, tapi ini bisa jadi momen yang bagus untuk masuk ke dalam industrinya. Oke, nah catat tuh teman-teman. Jadi sebenarnya kenapa tadi mungkin Rico mention soal platform LinkedIn, bahwa memang di sana memang sudah tertera. Jadi ada profile, ada nama, ada jabatan, ada entity, ada corporate-nya gitu. Jadi nanti bisa dilihat kalau memang ini dari agensi A, ini dari third party, misalnya kayak dari vendor buat digital ads-nya, atau dari nanti buat dari creative agency atau apapun itu, nanti bisa dilihat ya dari situ coy sebenarnya gitu. Jadi kayak langsung menyasar lah pada targetnya lah gitu. Oke. Iya benar, make sense. Oke, Cok, gua mau ngomongin soal suka duka pekerjaan lo sekarang nih gitu. Kalau misalnya lo mau share gitu, ya semua pekerjaan pasti ada ya Cok ya gitu. Pasti. Tapi kalau bisa banyak senengnya Cok. Iya gitu. Betul. Nah kalau ngomongin di sini apa aja sih Cok? Maksudnya kalau yang gua rasakan, gua pernah di bisnis yang sama juga sama lo. Yang enak adalah pakai baju bebas. Bener kan? Yes. Bajunya bahkan ada beberapa corporate atau entity yang memang membolehkan kayak pakai celana pendek coy. Asal yang penting pekerjaan lu deliver tepat waktu. Bener kan coy? Betul. Itu dari versi gue coy. Kalau dari versi lo coy? Suka duka? Iya. Sukanya ya kalau lu beruntung dan sangat beruntung, itu tadi industrinya masih berkembang, duitnya lagi di sini. Betul. Insya Allah soal itu udah cukup lah. Long term lah ya. Long term. Aman gitu. Dan juga kita banyak kenal orang industri yang nggak bahasanya, kalau menurut gue nggak terlalu kolot. Jadi kalau kita ketemu orang yang udah sangat profesional sekalipun, nggak perlu ada yang ungguh nunduk, bapak mari terima kasih dan lain sebagainya. Nggak, semua teman di industri ini ya kita menghormati secukupnya, tapi nggak yang gila hormat, dan semua muda terus. Dan lagi salah ketiganya adalah ini industri yang teknologinya setiap hari berubah, setiap saat ada aja yang baru, jadi lu nggak bakalan pernah bosen. Bahkan it's hardly to catch up, anjir ini udah berubah lagi, gue baru ngerti yang satu, tiba-tiba udah jadi begini lagi, algoritma berubah lagi jadi begini. Kalau menurut gue itu fun, jadi lu ngelatih otak biar nggak cepet pikun lah ibaratnya gitu, ngelatih IQ lu juga. Menghindari Alzheimer yang cepat. Betul, karena akhirnya ya ke-trigger sendiri sama industri. Kalau dukanya, ya setiap pekerjaan ada saat-saat duka ketika lu dapat problem, atau ketika dapat, ya mungkin aja kita dapat partner yang manajer atau bos yang nggak menyenangkan, atau kliennya nggak menyenangkan, tapi ya balik lagi gimana cara kita mengatasinya, dan at the end ya udahlah sama-sama nyari duit, nggak usah dimasukin ke hati, masuk kuping kanan keluar kuping kiri, cukup nyampe rumah
udah yang di kantor, yang Yes. di rumah. Yes, setuju gua. Dan ya jangan lupa at the end ya lu harus bahagia sama hidup lu sendiri. Yes. Betul banget. Ini super banget nih Rico. Bener-bener tapi make sense lah gitu apa yang disampaikan sama Rico. Terus juga berarti tadi sebenarnya udah kesinggung dikit nih ya sama Rico. Soal kalau profit atau income oke lah coy ya, karena ini bisnis yang memang masih terus berkembang. Gua rasa juga digital juga nggak akan ada matinya terus ya coy, karena udah shifting semua dan semua platform datang lagi baru dan lagi strategi lainnya gitu. Berarti happy ya di pekerjaan ini ya? Happy Ya? Happy kelihatan. Kelihatan ya happy ya? Oke. Terus ini part terakhir dari ngobrol kita ini. Boleh nggak sih Cok, misalnya ini juga atas seizin lo ya, boleh nggak sih kalau teman-teman misalnya mau bertanya mungkin direct message lewat Instagram atau LinkedIn-nya Rico nanti ya, pakai tadi karena kan kita udah ngomongin LinkedIn ya, dan nanti teman-teman bisa ngeliat lah jabatan Rico apa. Nah itu boleh nggak sih Cok? Boleh banget, silahkan DM ke LinkedIn, DM ke Instagram, cuman ya mohon maaf kalau nggak langsung dibalas gitu. Kadang WhatsApp keluarga sendiri aja suka dibalasnya 3 hari kemudian gitu. Kayak anjir bokap gue WhatsApp nih, gue lupa balas. Iya. Karena gue silakan please. Gue tahu banget nih Rico ini manusia yang sangat super sibuk gitu. Gue bahkan ngurusin jadwalnya dia nih, wah ini gue agak-agak tricky nih soalnya harus dari jauh-jauh hari. Jadi nanti nggak apa-apa teman-teman berarti dapat izin dari Rico, nanti coba di DM aja kalau mau tahu step-stepnya, mau kemana dari awal sampai nanti mungkin berkecimpung di bidangnya, karena kan ada sistem kayak manajemen training ya coy ya, gitu biasanya gitu. Jadi ada kesempatan dari teman-teman kalau baru lulus kuliah mau coba magang di situ pelan-pelan sampai nanti akhirnya diangkat jadi karyawan tetap di agensi-agensi yang ada di Indonesia atau di third party lainnya gitu. Oke, menarik banget Cok gitu. Gua rasa nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya next ya. Pasti. Gitu. Ini dunia bisnis yang memang lagi sangat berkembang, growth-nya cepat banget di Indonesia sekarang, dan platform-platform digital juga sekarang udah berkecimpung banyak. Jadi inilah nih bapak yang memang setup costingnya nih gitu. Wah, kita belanja ke TikTok, kita belanja ke Facebook, kita belanja. Ini si Rico ini nanti yang akan ngatur-ngatur gitu. Oke, gua rasa sekian dulu gitu, nanti ditunggu aja nextnya. Jadi kesimpulannya adalah intinya niat sama komitmen ya coy ya. Betul. Buat ini ya. Jadi mau lo jurusan apa aja nggak masalah, as long lo mau memang belajar dan tekun gitu. Itu aja sih gitu. Oke, Cok, terima kasih banyak waktunya. Sama-sama. Gitu. Nanti salam buat anak-anak semua. Yes, gitu. pasti. Salam buat keluarga, lo sukses terus, sehat terus ya Cok ya. Sama-sama gitu. lu juga. Thank you banget gitu. Sampai ketemu lagi teman-teman semua ya di episode selanjutnya.